Di video kali ini kita akan membahas cara ngatur keuangan, budget, ala pelajar, dan mahasiswa. Dan mungkin gue akan sedikit sharing tentang bagaimana cara gue ngatur uang ketika gue berada di fase pelajar dan mahasiswa. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Gue yakin ketika kalian berada di fase ini, kalian lagi bingung-bingungnya. Lagi gak tahu lah pokoknya gimana cara ngatur keuangan yang benar. Dan mungkin lebih banyak pengeluaran yang konsumtif daripada pengeluaran yang produktif. Dan ini bisa berakibat kalian bisa jadi lebih boros. Dan gue akan berbagi tentang sedikit tips, mungkin 5 atau bahkan lebih. Siapa dari kalian ketika awal bulan itu ketika dikirim uang saku sama orang tua, itu lagi banyak-banyak ya. Pas awal bulan mungkin banyak, tapi ketika pas akhir bulan itu udah kanker ya, kantong kering. Itu kebiasaan anak muda zaman sekarang. Boros ketika awal bulan dan ketika akhir bulannya nggak ada duit sama sekali. Dan mungkin menurut gue ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Ya, pas awal bulan berfoya-foya, tapi kan akhir bulan yang nggak ada duit. Terus siapa dari kan kalau misalkan pengen beli sesuatu yang kalian inginkan, kalian harus minta ke orang tua dulu. Dan itu juga kalau dikasih, kalau enggak ya udah. Dan yang lebih parahnya lagi, ada istilah yang namanya ekonomi pay later ya. Beli dulu bayarnya nanti. Nah, di situ kalian sudah terjebak. Dan itu menurut gue itu salah yang sangat fatal. Gue itu tipe orang yang kalau mau beli barang itu harus nabung dulu ya. Jadi di dalam hati nurani gue seumur hidup gak mau minta sesuatu ke orang tua. Jadi gue harus nabung dulu. Bagaimana caranya? Gue harus nabung dulu untuk mendapatkan barang yang sesuatu yang ingin gue beli gitu. Bahkan sampai HP yang gue pakai untuk rekam ini gue harus nabung dulu selama 2 tahun baru bisa kebeli HP. Ya mungkin bukan karena orang tua gue gak mampu, tapi dalam hati gue gak mau nyusahin orang tua gue sama sekali. Jadi makanya gue harus nabung dulu, harus sabar dulu untuk mendapatkan barang yang gue inginkan. Setelah gue coba berbagai macam metode mengatur keuangan, dan akhirnya gue menemukan satu yang menurut gue ini lebih efektif dan bisa lebih hemat. Dan ini gue udah menggunakan cara ini, ya akhirnya gue bisa beli barang yang gue inginkan tanpa harus minta ke orang tua. Dan menurut gue ini ada 5 poin yang terbagi, yang udah gue bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah mindset dasar dalam mengelola keuangan. Mindset ini harus kalian tanam di otak kalian, karena mindset ini bisa menentukan arah dan tujuan hidup kita. Kalau mindsetnya baik, pasti tujuan hidupnya baik pula. Begitulah dengan istilah orang yang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena otaknya selalu miskin. Kenapa orang kaya semakin kaya? Karena otaknya dilatih untuk kaya ya. Jadi mindset ini penting banget, harus kalian ubah dan buang jauh-jauh mindset buat selalu FOMO ya. FOMO buat beli barang-barang branded, ikutin tren, beli barang-barang yang seharusnya gak kalian beli. Dan itu hanya sekedar keinginan, bukan kebutuhan. Buang jauh-jauh mindset buat beli barang-barang branded, ngikutin tren ya. Kalian FOMO kan, beli barang-barang yang gak seharusnya kalian beli, yang gak seharusnya kalian miliki, yang seharusnya ada keperluan yang lain yang harus kalian beli. Dan tanamkan mindset untuk terus nabung dan berinvestasi. Yang kedua, selalu catat keluar masuknya uang. Karena menurut gue ini adalah cara yang benar-benar ampuh buat kalian yang merasa kalau misalkan duit kalian cepat habis dan nggak tahu kemana aja buat beli apa aja. Karena dengan kita mencatat ini, kita bisa tahu pengeluaran kita di bulan ini berapa, dan pemasukan kita di bulan ini berapa dan seberapa. Dan usahain buat selalu catat, mau beli makanan, jajanan,
beli cilok 2000 lah untuk belajar disiplin, buat selalu catat ya. Gue sendiri sudah memakai aplikasi yang namanya Money Manager. Menurut gue ini udah lengkap banget fiturnya, karena di situ kalian bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran kalian. Pemasukan kalian mau dari freelance, dari kerja sampingan, atau joki, jasa, tugas, dan lainnya. Pengeluaran kalian juga bisa dicatat di situ semua. Dan ini rekomendasi banget buat kalian yang awam banget buat ngatur keuangan. Aplikasi ini cocok banget. Yang ketiga, ketahui mana kebutuhan dan mana keinginan. Buat kalian yang mungkin merasa boros, mungkin ini menjadi salah satu penyebab kalau kalian misalkan nggak tahu mana kebutuhan kalian, mana keinginan kalian. Karena kalau kita nggak tahu mana kebutuhan, mana keinginan, kita lebih cenderung relatif beli barang-barang yang kita inginkan, beli sesuatu yang kita inginkan. Bahkan kita lupa kalau misalnya kita punya kebutuhan, ya. Bahkan ada yang rela menunda kebutuhannya demi membeli sesuatu yang dia inginkan. Dan ini jangan sampai terjadi, karena menurut gue ini kesalahan yang sangat fatal. Dan apa aja sih contoh dari kebutuhan? Ya, kebutuhan contohnya adalah ya seperti kuota internet, uang makan, minyak wangi, peralatan mandi, dan lain-lain. Dan apa aja sih contoh dari keinginan? Keinginan ini contohnya adalah seperti jalan-jalan ke tempat wisata, jam tangan, sepatu, tas, dan lain-lain. Ya buat sekedar gaya aja. Ya termasuk juga itu adalah paket bulanan Netflix yang sebenarnya ini bisa kalian tunda ya, karena ini merupakan kesenangan yang sesaat. Jadi tunda dulu buat menjadi masa depan yang lebih baik, demi masa depan yang lebih baik. Dan yang pada intinya adalah utamakan dulu kebutuhan daripada keinginan. Yang keempat, investasi dan tabungan. Kalau misalnya kita nggak punya tujuan buat nabung, terus uangnya buat apa? Ya, menurut gua tabungan dan investasi ini penting banget dan wajib. Mau kalian nggak punya tujuan atau nggak punya keinginan buat beli sesuatu, ini menurut gua penting, karena tabungan dan investasi ini merupakan salah satu pondasi kita. Ya, pondasi. Kalau kita nggak punya pondasi, maka akan nggak kokoh gitu kan, akan gampang roboh. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok pada kita. Entah itu secara tiba-tiba orang tua kita di PHK, atau secara tiba-tiba kita masuk rumah sakit, atau bahkan kita lupa kalau misalnya kita punya tagihan, ya. Jadi investasi dan tabungan ini penting banget buat semua kalangan. Dan saran dari gua, kalau misalkan kalian belum berpenghasilan, itu lebih baik nabung aja dulu. Nabung pelan-pelan sambil belajar tentang apa itu investasi. Macam-macam investasi, ya baca-baca, sekedar baca-baca atau mencari informasi tentang investasi ya. Jadi buat kalian yang belum berpenghasilan, gue saranin lebih baik nabung aja dulu ya, karena kalian belum punya penghasilan gitu, masih ngarepin dari duit dari orang tua. Nah, buat kalian yang sudah berpenghasilan, gue saranin lebih baik untuk taruh duit kalian di investasi. Karena apa? Karena kalian sudah punya penghasilan ya. Jadi jangan cuman uang kalian bekerja untuk uang, tapi buat uang itu kerja untuk kalian ya. Pilih investasi yang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau misalkan investasinya itu beresiko tinggi, maka semakin tinggi atau semakin besar keuntungannya. Kalau investasinya resikonya rendah, maka keuntungannya juga rendah. Jadi macam-macam investasi itu banyak, kalian tinggal pilih ya, sesuaikan dengan kadar kemampuan kalian. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, entah secara tiba-tiba orang tua kita di PHK, atau kita secara tiba-tiba masuk rumah sakit, atau kita lupa kalau kita punya tagihan yang harusnya kita bayar, sudah melewati waktu yang harus kita bayar ya. Kalau misalkan ini nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada, ya uangnya buat apa? Ya ini bisa menjadi suatu tabungan di hari tua ya. Jadi investasi dan tabungan ini salah satu
ya long term, jangka panjang. Bisa kalian gunakan untuk apa aja. Karena kita nggak selamanya bekerja dan nggak selamanya kita punya tenaga buat kerja. Ya, siapa sih di dunia ini yang pengen bekerja terus gitu kan sampai mati? Pasti nggak ada. Pasti dari kalian pengen cepat-cepat pensiun di usia muda. Bukan berarti cepat-cepat pensiun di usia muda itu ketika di PHK, enggak gitu. Jadi kalian ya sudah siap dan punya tabungan. Yang kelima, self reward, memberi hadiah kepada diri sendiri. Ya, bukan berarti mengelola keuangan ini kita harus pelit sama diri sendiri. Bukan berarti kita ya harus nyiksa diri sendiri, enggak gitu. Jadi mengelola keuangan ini adalah salah satu kedisiplinan kita untuk belajar melatih disiplin buat ngatur keuangan, karena ini penting banget untuk jangka panjang untuk masa depan kita. Jadi belajar untuk mengelola keuangan ini penting, bukan berarti kita menyiksa atau pelit diri sendiri. Jadi kalau misalkan kalian udah berhasil mencapai target-target tabungan atau keuangan yang kalian inginkan setelah kalian perjuangkan, itu kalian wajib buat kasih self reward ke diri sendiri, kasih hadiah diri sendiri. Contoh, misalkan gue punya target buat nabung 300.000 dalam waktu sebulan, dan itu berhasil. Dan ketika itu berhasil, gue akan kasih hadiah ke diri sendiri. Entah itu jalan-jalan ke tempat yang gue mau, atau makan makanan yang enak yang gue mau, atau bahkan nonton bioskop, nonton film favorit gue. Itu udah gue praktekin, dan buat gue ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk terus disiplin. Jadi kita tagihan buat selalu ngatur keuangan lagi. Jadi intinya disiplin sama keuangan bukan berarti kita harus menyiksa atau pelit sama diri sendiri. Jadi kita tetap bisa enjoy, bisa relax, bisa santai, bisa menikmati juga bahkan, asal kalian tahu caranya. Itu dia 5 poin penting dalam mengelola keuangan budget ala pelajar dan mahasiswa. Yang pertama itu ada mindset dasar dalam mengelola keuangan. Yang kedua, selalu catat pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, buat yaitu tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Yang keempat, investasi dan tabungan. Yang kelima, itu adalah self reward. Yang penting mulai aja dulu, jangan nunggu duitnya banyak dulu, gitu kan. Ya, mulai dari hal yang kecil dulu. Kalau dari hal yang kecil aja kalian nggak bisa, ya gimana mau megang duit banyak, gitu kan? Ya, belajar dari hal kecil dulu, baru bertahap step by step. Ya, perlahan, yang penting pasti.